Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada nabi kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan, yaitu adalah amalan di waktu ashar. Amalan di waktu ashar yaitu amalan di waktu subuh atau menjelangnya waktu fajar. Ada di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amwalihim lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya dan di waktu malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, jadi ketika ada seseorang yang mengamalkan 4 keutamaan ini, yang pertama yaitu ditambahkannya kesabaran. Seperti apa yang sudah kita pahami, jadi ketika kita mau melaksanakan amalan ini di waktu subuh, karena di waktu subuh adalah waktu yang benar-benar susah banget untuk kita mengendalikan diri, seperti halnya mengantuk atau hal-hal yang lainnya. Jadi ketika kita mau untuk mencoba melawan hawa nafsu dengan cara beristighfar, maka Allah tambahkanlah kesabaran kepada dirinya. Yang kedua, Allah menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih jujur, yaitu as-shadiqin. Nah, jadi ketika kita mau mengamalkan istighfar setelah subuh atau menjelangnya waktu fajar, maka Allah akan menjadikannya dia pribadi yang jujur. Karena ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikanlah kejujuran kepada hambanya, karena engkau telah memohon ampunan kepadaku. Nah, jadi seperti itulah. Terus keutamaan yang ketiga yaitu Allah berikan kelebihan harta ketika kita mau menginfakkan sedikit harta yang kita punya. Jadi ketika kita mau menginfakkan harta yang kita punya, maka Allah akan tambahkanlah harta yang Allah berikan. Nah, poin ketiga yaitu Allah menambahkan kekhusyuan di dalam semua proses ibadah. Seperti apa? Yaitu adalah ketika kita mau melaksanakan ibadah wajib atau ibadah yang 5 waktu seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, ketika kita menjelang waktu akan menjelangnya waktu fajar, ketika kita mau mengamalkan istighfar, maka akan Allah mudahkan dia untuk khusyuan di dalam ibadahnya. Ketika orang yang khusyuk dalam sholatnya sudah khusyuk, lalu ketika dia mau mengamalkan sebuah amalan untuk beristighfar, maka Allah akan tambah khusyuannya di dalam sholatnya. Nah, yang terakhir adalah poin keempat, yaitu adalah ditambahkannya harta. Nah, di poin keempat ini, untuk ditambahkannya harta apabila kita mau menginfakkan sedikit harta yang kita punya. Nah, jadi ketika kita sudah mau ada keinginan untuk memberikan harta yang kita punya kepada orang lain, maka akan Allah jaminkan seperti apa? Bisnis yang lancar, pekerjaan yang lancar, serta harta yang berlimpah dan diberikannya anak yang solih dan solihah. Maka kuncinya adalah kita harus menginfakkan apa yang kita punya, apalagi sesuatu yang benar-benar kita sayangkan. Nah, karena seperti apa yang Nabi Nuh katakan kepada umatnya ketika Nabi Nuh meminta kepada umatnya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beristighfar. Ada di dalam Quran surah Nuh ayat 10, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada engkau, wahai umatku, memohonlah ampunan kepada Allah dengan cara beristighfar, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.